Apa yang begitu bising? Wah Tuhan, Big Huge, kau tidak jujur ya? Ternyata ada dua gadis cantik di rumahmu, kemarin malam. Aku tidak melihatnya. Ini kan Ipar? Kemarin, dia memakai pakaian rumah. Tidak terlihat. Bentuk tubuh dan wajah ini. Saya punya firasat. Kebahagiaan saya akan segera datang. Lagi sial. Ketahuan. Lagi buruk. Ketahuan. Apa maksudnya? Dia tertarik padaku. Kamu kenapa tiba-tiba baik begini? Menemaniku berolahraga. Tidak perlu antar anak kelas? 2 hari ini, Xiaogang pergi ke camp musim panas. Biarkan neneknya membawanya bermain beberapa hari. Kenapa perutmu masih belum bergerak? Jangan sebut tentang sampah itu. Di tempat kerja semangat sekali. Tapi pulang ke rumah langsung kelelahan. Bagaimana? Menyusun emosi 5 menit. Ambil senjata 30 detik. Kenapa mulutmu begitu lancang? Jangan bercanda. Kakak Tiger tidak bisa, tidak terlihat, ya? Ada tamu di rumahmu? Dia adalah adik sepupu dari Lao Jia. Sudah lama tidak ada hubungan darah. Kali ini, lulus di Wan Cheng Animation kami. Adalah sutua dari keluargamu. Ahli animasi yang direkrut langsung. Tidak ada hubungan dengan Lao Jia. Aduh. Tapi tidak ada yang bilang. Anak ganteng itu lewat pintu belakang. Loh, anak ganteng. Baru datang tadi malam, kamu bahkan belum pernah lihat. Bagaimana tahu dia anak ganteng? Bagaimana bisa tidak pernah lihat? Sudah bersembunyi di sana setengah hari. Kamu bersembunyi di situ ngapain sih? Ayo sini. Kakak ipar. Sebenarnya aku mau ke toilet. Tapi melihat kalian sedang berolahraga. Kalian masih mengenakan. Dengan pakaian seperti ini. Aku jadi agak malu. Kamu masih merasa malu? Mata bisa keluar. Ini adalah Nyonya Su. Bagaimana? Badan bagus kan? Bagus. Nyonya Su. Iya. Istri dari Tuan Su. Istri bos kalian. Nyonya Su. Istri apapun, tidak penting. Jangan dengarkan omong kosong dari kakak ipar kamu. Segera pergi ke toilet ya. Jangan tahan terlalu lama. Supaya kakak ipar kamu tidak khawatir. Terima kasih Nyonya Su. Seharian penuh berbicara omong kosong. Jangan mengganggu. Guru Wen. Jangan-jangan mau belajar dari Pan Jinlian. Maksudnya apa? Meskipun Direktur Jia tidak pendek. Tapi, melihatnya tidak seenergik adiknya. Jika adiknya adalah Wu Song, maka dia adalah Wu Dalang. Dan kamu, kakak ipar ini. Jika adiknya adalah Wu Song, maka dia adalah Wu Dalang. Dan kamu, kakak ipar ini. Haha, baiklah, Chen Das Hubian. Masih istri bos. Lihat saja, aku akan robek mulutmu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Duduknya tidak nyaman. Tercekik. Tidak nyaman. Dahu. Saya baru saja mencari Chen Lingjun dan memberitahu kepadanya tentang masalah naik jabatan menjadi wakil direktur. Dia bilang sekarang pengawasan semakin ketat. Hanya dengan pergi ke depan baris. Ada kemungkinan untuk naik jabatan. Meskipun pergi ke garis depan, tidak selalu bisa dinilai. Lalu kau berencana menyerah? Dalam perencanaan perusahaan, saya termasuk yang paling baru. Jika tidak ada hubungan yang kuat, meskipun pergi ke divisi utama, tetap saja tidak bisa menjadi wakil direktur, kecuali pemimpin perusahaan mencari saya untuk bicara. Jelas, jika setahun sebelumnya sudah bisa mengusulkan wakil direktur, baru saya bisa pergi. Kalau begitu, kirimkan sedikit hadiah. Di tengah angin dan gelombang, meskipun ingin mengirim, tidak ada yang berani menerimanya. Kalau begitu, lihat saja apa yang akan dikirim. Ini sudah tidak perlu kamu urus. Nanti aku akan mencari Chen Lingjun lagi. Bodoh. Kenapa jadi begitu brengsek? Cepat, cepat,
Cepat pakai ini. Diam saja ngapain? Ayo sini. Tubuhmu cukup kuat juga. Chen Lingjun pasti sangat menyukai. Yu Jie, kamu akan memberikan hadiah untuk Guru Chen. Bukan aku, kan? Bagus, kamu pintar. Asal Chen Lingjun senang. Tentang kenaikan jabatan kakakmu. Seperti mencubit kerang dengan 3 jari. Sangat pasti. Masa depanmu juga sangat cerah. Aku. Wanita muda seperti dia. Bukankah itu yang kamu suka? Selanjutnya, kita lihat saja modalmu. Selanjutnya, kita akan lihat modalmu. Xiao Yu. Tolong ambilkan handuk mandi. Datang. Modalnya bagus. Masa depan keluarga kita tergantung padamu. Terlalu berlebihan. Nyalakan dan pergi. Tidak peduli siapa yang mati atau hidup. Kekasih kecil di atas. Guru Chen. Bajuku jatuh. Tolong bantu ambilkan untukku. Guru Chen. Pakaian saya terjatuh. Tolong bantu saya ambilkan. Masuklah dan duduk sebentar. Di rumah tidak ada orang. Ini. Simpan saja. Saya sudah melihat semuanya. Yang kau suka. Bukan begitu? Pak Chen. Bukanlah. Kau tahu, kan? Aku mengerti. Lingjun. Cepat sembunyikan diri. Suamiku datang. Lingjun, aku tidak memintamu keluar. Jangan buka pintu dan jangan beri suara. Lingjun. Istriku. Kau lihat file hitamku itu? Siang nanti mau dipakai. Tidak heran kamu keluar lalu kembali. Sehari hilang 3 hal. Apakah di ruang kerja? Iya. Lihat otakku ini. Bagaimana bisa jatuh? Pria besar jangan sentuh barang wanita. Nanti aku yang bersihkan sendiri. Kita belum pernah bertemu sedikit pun, kan? Aduh, semalam tidur seperti babi mati. Sekarang sudah segar, tidak ada jalan keluar. Aduh, ini bukan karena kerja keras, kan? Bukankah harus mengambil kontrak di kantor? Cepat pergi, urusan penting. Kita sudah lama menikah. Kapan lagi? Ya. Hampir lupa dengan urusan penting. Tunggu aku selesai proyek ini. Nanti kembali dan kutendangmu. Kapan lagi kau selesaikan proyekmu? Tiger Air, Tiger. Kamu sudah bangun. Si penggoda, lihat kemana? Kenapa kamu panik begitu? Kita kan tetangga. Di siang bolong seperti ini, ada apa? Kamu pikirkan saja. Ketika dia pergi, aku sendirian. Sekarang tiba-tiba ada tambahan. Katakan saja apakah saya harus menjelaskan atau tidak. Dikatakan bahwa jika hati bersih, tidak perlu takut pada bayangan yang miring. Kenapa kamu merasa gelisah? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Kakak ipar mengatakan kamu cukup jujur.
Tapi saya melihat kamu cukup licik. Apakah kamu sedang menggoda saya? Tidak, tidak sama sekali. Tidak ada. Seperti wanita muda sepertinya. Bukankah itu yang kamu suka? Aku hanya merasa bersalah. Aku belum pernah melihat wanita secantik Ling Jie. Kakak ipar bilang kamu sudah menikah dan punya anak. Aku tidak percaya sama sekali. Aku selalu merasa kamu adalah teman sekelasku yang lebih muda. Hanya kamu yang bisa bicara. Aku sampai percaya dengan apa yang kamu katakan. Padahal aku belum menikah. Honest dulu, apakah teman sekelas yang lebih muda yang kamu dapatkan dengan cara ini? Tidak, saya belum pernah pacaran. Saya tidak percaya. Kamu lembut sedikit. Nanti bibirku bisa robek loh. Nanti bagaimana aku bisa keluar rumah? Maafkan saya, sis. Saya tidak sengaja. Tadi saya kehilangan kendali emosi. Kehilangan akal sehat. Melihatmu yang serius seperti itu. Hati-hati, sangat buruk. Tidak ada Chen Laoshi. Tidak ada. Sudah begini masih memanggil Chen Laoshi? Panggil Ling Jie. Ling Jie. Kali ini seperti ini saja. Kedepannya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Saya tidak berani lagi. Ngomong-ngomong, apakah kakak dan ipar kamu berbicara buruk tentang saya? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa sebegitu tanpa rasa malu? Tidak ada. Kakakku dan kakak iparku tidak pernah bicara buruk tentang orang lain, Pak. Sama sekali. Saya pikir di hati mereka. Saya masih anak-anak. Itu benar. Saya sudah tertipu olehmu. Tidak ada Sister Ling. Benar-benar tidak ada. Tentang hal tadi. Biarkan saja. Bersikap begitu tegang untuk apa? Seorang pria dewasa. Sudah mencium. Tidak tahu mencium. Ini buruk. Tapi tidak terlalu buruk. Pada tengah hari itu, aku terbenam dalam pengalaman kelembutan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Bahkan ketika Wen Ruyu di bawah meja, sekali lagi menyerangku, saya juga tidak terlalu bereaksi. Sampai maaf, Yujie, saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Tidak perlu pergi. Kakak akan segera selesai mandi. Silakan masuk dan mandi. Anak nakal. Kamu punya energi ini ya? Mending pikirkan tentang kerja besok. Masih ada. Chen Lingjun. Lembut. Kalian juga di sini ya? Aduh, kamu juga datang ya? Kamu juga di sini ya? Jadi kita berempat berkumpul lagi. Wen Yu. Kamu juga masuk ke Yuancheng Animation ya? Iya. Jadi kamu dan Liang Zi sebagai pasangan. Bukankah itu berarti kalian saling terbang bersama? Dengan sikapnya yang seperti itu. Persahabatan selesai. Liang Zi. Kalian sedang bermain-main atau saling berpisah? Jangan bicarakan dia padaku. Aku pikir itu adalah sebutir apel suci, tapi ternyata hanya bau busuk. Selesai. Bukan. Lalu apa? Kamu bisa menjaga keperawananmu? Saya seorang pria sejati. Bisa sama? Pikiran kuno. Keberanian. Bicara serius. Putus benar-benar putus. Kalau begitu, saya bisa mulai ya, lembut. Wen Yue. Tan Ruyan.
Pacar baruku cantik kan? Tan Ruyan. Pacar baru saya, cantik, kan? Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Dia hanya bertemu sekilas saat penerimaan kerja, lalu jatuh cinta dengan orang itu. Apa sih? Saya bilang ke Anda. Halo, Pak Su. Kau adalah Jiarhu, yang kudatangi sendiri, kan? Aku baru tahu setelah mendengar dari istriku. Ternyata kau, adik Jia direktur. Kau tinggal di sebelah rumahku. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak menyebutkannya sebelum melamar pekerjaan. Tidak tahu dia ada di perusahaan kita. Hahaha. Aduh, jangan khawatir. Karena kamu adalah orang yang saya rekrut sendiri. Saya sudah sangat paham kemampuanmu. Kerjakan dengan baik. Bagus, nak. Ternyata kamu punya latar belakangnya. Aku baru tahu setelah masuk. Jangan urus-urusan Erhu, ya. Aku cuma tanya kamu. Aku mengejar Cao Wenyue. Kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan, kok. Aku mau bilang sedikit, ya. Malam ini kita ada kegiatan tim. Pertama kita makan dulu, kemudian, lalu kita main biliar. Baik-baik. Oh iya. Ya ampun lupa saya tekankan lagi nih. Nanti Pak Su juga ikut. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Tunjukkan penampilan yang baik. Ayo sini. Kak Yu. Ada apa? Kenapa begitu tegang? Saya, lihat apa? Itu benar. Itu, Pak Su, biarkan saya melakukan penjelasan pemantauan proyek penawaran baru. Jadi saya mencari bahan di internet. Pemodelan. Saya perlu melihat foto-foto telanjang. Benarkah? Ah, dosen saya di universitas bilang bahwa kemampuan menggambar saya kurang baik. Jadi saya disarankan untuk lebih banyak melihat foto-foto model wanita. Katanya itu bisa meningkatkan pemahaman saya tentang garis dan komposisi. Kalau gitu, ya lihat saja. Wanginya enak. Apa dia datang lagi untuk menggoda saya? Tidak bisa ditahan lagi. Orang berani mati karena kenyang. Orang penakut mati karena lapar. Ayo berjuang. Tidak ada reaksi. Mungkin sudah dianggap biasa. Berjuang. Mau cari tahu di mana? Kak Yu. Aduh, selesai. Dia marah. Tak bisa ditahan, kamu cari kaling. Tanganmu ngapain? Selesai. Selesai. Saudara Yu. Ini adalah piring portabel milik kakakmu, kata dia. Ada banyak materi animasi di dalamnya. Mungkin akan berguna untukmu. Ambil saja. Lihat sendiri. Ketika kakakmu melihat data ini, dia selalu memakai headphone. Tunjukkan ini padaku. Tapi tidak boleh aku pegang. Apa mau membunuhku? Dahu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Juga tidak punya anak. Orang lain selalu membicarakan di belakang. Wanita yang tidak punya isi di perut. Di lingkungan ini, sama sekali tidak bisa mengangkat kepala. Dia tidak akan. Ingin bilang kepada kakak. Harus menuju ke arah saya. Bukan aku baru-baru ini menemukanmu. Terhadap urusan anak-anak. Sangat peduli. Terutama sejak Jia Dahu datang. Sebelumnya aku pikir Jia Dahu bukanlah orang yang bodoh. Kau bukanlah. Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jia Dahu. Jangan menggigit Chang Dongbin. Tidak mengenal hati baik. Kamu terus bilang, aku memperketat ekonomi kamu. Biar kamu tidak bisa mengangkat kepala di kampung halaman. Kali ini Erhu datang. Saya makan enak, minum enak, dan berpakaian baik. Menyediakan semuanya untuk dia. Apa yang kurang dari saya tanpa dia? Sifat saya. Kau pasti tahu. Dengan sikapnya yang begitu jauh. Seharusnya sudah saya usir dia jauh-jauh. Saya sudah terkenal di 10 desa sekitar. Terkenal. Bagaimana kabar Tuan Muda Yushu? Bersuara pelan, jangan sampai dia mendengar. Dengar. Kalau dia mendengar, lalu, ini rumahku.
Aku boleh bicara apa saja yang aku mau. Aku bahkan bisa memberimu sedikit wajah. Biarkan aku pulang ke desanya dan membantumu meneriakan hal itu. Kau baik saja. Katakan bahwa aku tertarik padanya. Baiklah, aku memang tertarik padanya. Ayo lepaskan pakaianmu dan pergilah dengannya. Dia tidak akan benar-benar melakukannya, kan? Oh, bibi saya. Saya sudah berlutut di depanmu. Saya seharusnya berterima kasih padamu. Setelah 2 harimau ini datang, kamu telah memberinya makanan dan minuman yang enak. Bahkan membelikannya banyak pakaian. Ini justru membuktikan. Aku ingin keluar dari batas ini. Sudah begitu saja. Istriku, aku salah. Apa salahku? Istriku? Barusan, kamu bilang mau punya anak. Ada jalan keluar nggak? Saya ingin mencoba bayi tabung. Ini. Ternyata, Nyonya Yu menginginkannya. Membuat saya merasa berlebihan. Di depan pintu. Berapa lama? Selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih belum makan cukup? Saya sudah berkonsultasi. Ini sangat sederhana. Lagi pula ini adalah jenismu. Pikirkan baik-baik. Baiklah, baiklah, saya akan mendengarkanmu. Kak, rekan kerja saya menelepon saya. Baik. Jangan banyak bicara. Tidur lebih awal. Kamu ngapain? Kamu lihat saya pakai ini bagus tidak? Kamu ngapain? Kamu lihat saya pakai ini bagus tidak? Tidak disangka. Cao Wenyue ternyata cukup menarik. Bagus. Tapi malam ini aku masih minum alkohol. Dan sudah larut, tunggu sebentar. Selamat malam. Apakah kamu ingin berlatih yoga bersamaku? Baiklah, aku duluan. Sudahlah. Terlalu larut. Besok masih harus kerja. Oh, kerja itu untuk dilakukan. Tapi yoga juga untuk dilatih, kan? Apa yang kamu katakan benar. Besok masih harus kerja. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Selamat. Tunggu sebentar. Jia Erhu. Kamu ini biksu ya? Aku dengan tubuh yang begitu menggoda. Kamu sama sekali tidak tertarik. Hampir saja tidak bisa menahan diri. Cao Wenyue. Meskipun sifatnya agak kurang. Tapi tubuhnya. Sungguh, sebuah dewi yang menggoda. Saudaraku beruntung ada kamu. Kalau tidak, aku bisa masalah. Saudari Yu. Kamu sudah bangun. Bukannya saya bilang, kamu harus berhati-hati. Mengapa menggunakan banyak kertas begitu, Saudari Yu? Aku merindukanmu. Kakak tahu perasaanmu. Tapi, sekarang pikiranmu harus tertuju pada Chen Lingjun. Kakak Yu. Aku tidak ingin yang lain. Aku hanya ingin kamu. Bocah bodoh. Yang lain bisa dibicar. Tapi yang terpenting sekarang. 1. Promosi dahu. 2. Kamu harus stabil di perusahaan. Dan semua ini harus untuk menjalin hubungan baik dengan Chen Lingjun. Selama kamu baik dengan dahu, aku mau melakukan apa saja. Cepat bangun dan sikat gigi. Siapkan sarapan. Nyonya Yu. Umur berapa sih? Kenapa bisa tidak hati-hati begitu? Bahkan sampai bertulis. Tangga terlalu licin baru saja dibersihkan. Sepatu saya licin. Sekali tidak hati-hati saya langsung terjatuh. Terpeleset di tangga. Rui juga begitu. Besok di rumah. Setiap hari di rumah. Hari ini dia malah keluar. Keluar saja kalau begitu. Masih bisa bawa ponselnya. Atau, aku akan telepon Direktur Jia. Saudara perempuan Ling. Kalau saudara laki-lakiku tahu kalau aku tidak melihat bahan pemodelan, dia pasti akan sangat marah. Dan, baru saja masuk ke perusahaan ini. Lalu bagaimana? Mungkin, kita bisa membawamu ke rumah sakit. Tapi itu juga tidak bisa. Apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Saya telah memukulmu. Luka bertambah parah. Saya tidak bermaksud demikian. Bagaimana kalau kamu membantuku untuk dipijat? Apakah dia marah? Mungkinkah saya terlalu terburu-buru? Absolut. Tidak boleh memberitahu orang lain. Tentu saja, Ling Jie.
Saya juga merasa malu untuk membicarakannya dengan orang lain. Pervert. Berani mempermainkan saya. Ling Jie. Saya benar-benar sakit. Baiklah, terluka. Terluka saja bisa seperti ini. Kamu mengira saya apa? Gadis kecil yang tidak mengerti? Cepat keluar dari sini. Dia benar-benar marah sekarang. Sekarang semuanya berantakan. Kamu masih berpura-pura? Cepat pergi. Aku membuatmu tidak bisa bangun. Di sana tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada kenapa. Ya, memang tidak boleh. Sister Ling, kamu kenapa? Apakah kau merasa bahwa aku hanyalah seorang wanita rusak yang bisa kau mainkan sesuka hati? Lin Jie. Dalam hatiku, kamu adalah seperti Dewi. Dewi. Begitulah cara kamu memperlakukan aku. Apakah itu Dewi dalam hatimu? Bukankah ini seorang pria yang mengekspresikan cinta yang tak terbatas terhadap Dewi di hatinya? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan akan berdampak pada saya dan keluarga saya? Seberapa besar kerusakan yang telah ditimbulkan? Mbak Mei, yang sebenarnya merusakkanmu. Merusak keluargamu. Bukan aku. Tapi Pak Su, apa maksudmu? Mbak Lin, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Pak Su ada di luar. Dengan wanita lain? Kamu bicara apa sih? Kamu baru datang beberapa hari ini. Jujur saja, apakah karena kakak dan iparmu membicarimu di belakang? Sister Ling, kakak laki-laki dan istri kakakku sangat menghormati kamu dan Emersu. Mereka tidak pernah membicarakan kalian dengan buruk di belakang. Lalu dari mana kamu mendengarnya? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa? Kapan? Di mana kamu melihatnya? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Cepat katakan. Kamu membuatku. Aku akan memberitahumu. Bajingan. Kamu menipuku, kan? Aku bersumpah. Jika aku menipumu, biarkan aku. Biarkan aku mati tercekik. Kalau kamu asal bicara, bagaimana? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa jadi diam? Masih tidak percaya padaku? Berkata langsung kepadanya. Kau lebih hebat daripadanya. Perlahan. Kau lebih hebat daripadanya. Perlahan. Halo, Xiaogang. Ada apa? Ibu, aku mau pulang. Xiaogang, jangan menangis. Ibu segera datang. Orang ini dibawa kedua balok dan langsung kabur. Ini maksudnya apa? Kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Ini pasti dari Kaling. Bagus apanya sih? Siap-siap mengisi peluru dan siap tembak. Ternyata macet. Kamu tahu rasanya kan? Nanti cari waktu. Aku bantu kamu atasi masalahnya. Menanti-nanti. Kak Yu. Kamu masih punya energi untuk nonton hal begini. Benar-benar tidak menganggap tubuh sendiri. Iya? Salah. Tidak dapat. Bukan Kak Yu. Lalu kau jelaskan apa arti jamming?
Bukan itu pesan yang baru saja aku kirim ke Chen Lingjun? Bagaimana dia tahu? Dia tahu? Kamu itu? Nanti usaha Lingjun akan itu yang kau kirim? Bukan. Aku kira. Kamu kira siapa? Posisiku? Kamu benar-benar melakukannya padanya. Sembunyikan pemberitahuan. Kamu bodoh ya? Sudah dilakukannya sudah. Masih menyimpan bukti di ponsel. Takut orang lain tidak tahu, ya? Aku tidak ada hubungan dengan Yu Jie. Saya baru saja menyiapkan ini. Dia sudah pergi karena ada urusan, ya? Tidak. Kalau begitu saya harus memeriksa sebentar. Tidak ada. Kalau begitu saya harus memeriksa sebentar. Hai, Kak Yu. Sepertinya tidak berhasil, ya? Anak nakal tidak bisa. Apa aku bisa? Bukankah kamu baru saja memeriksa? Sister Yu. Kamu marah. Kamu bilang bagaimana? Sister Yu, dengarkan aku. Sister Yu, Sister Yu. Yu Jie. Erhu ada? Ada. Saya datang untuk membicarakan sesuatu dengannya. Ada urusan? Ah, kamu juga ada di sini. Saya kira kamu sudah keluar. Buka pintunya, ya. Aku mau pergi kemana? Kamu tidak melihat aku pakai piyama? Kamu, kalian ini. Lihatlah keluarga Lao Jia kalian. Semua ini menjadi apa? Selesai. Wen Ruyu. Pasti akan menumpuk semua tanggung jawab. Semua padaku. Apalagi? Mengira sedang berlatih pemodelan. Lihat saja apa yang dia lakukan di sana. Benda tak berperasa itu. Besok kau keluar dari sini. Ini juga bisa berfungsi? Bagaimana cara melihat ini? Ada apa ini? Hari ini tidak di kamar, pindah ke ruang tamu. Lihatlah. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu ya. Erhu seharian nonton barang-barang itu. Tidak ada batasan sama sekali. Jangan sampai seperti kamu nanti. Kan harddisk itu bukan kamu yang kasih ke saya? Kenapa jadi saya yang tidak bisa mengontrol diri? Kamu bilang dia bagaimana bisa menyalahkan saya? Itu ada urusan apa dengan saya? HMPH. Seseorang yang tidak punya 2 dan 3 berani bicara? Kenapa berhenti? Saya merasa pundak saya pegal. Saya tadinya sedang memijat. Aduh, saya akan capek karena kerja. Saya sudah bilang tentang Erhu tadi. Erhu ini anak yang jujur. Dia pasti terpengaruh oleh teman-temannya. Oh iya. Tadi kamu bilang Gonghu agak berat ya? Dia kan bukan adik kandung saya. Mengapa? Apakah saya mendidiknya dengan cara yang salah? Atau kita minta orang tuanya untuk menilai? Atau kita panggil orang dari desanya untuk menilai? Oh. Seperti Erhu ini, anak laki-laki yang datang dari desa, pasti memiliki harga diri yang tinggi. Sekarang pasti ada perasaan, ditinggal orang lain. Barusan saya keluar. Dia sudah menangis, dan ingin minta maaf kepada Anda secara langsung. Akting Daxiong memang bagus. Iya. Oh ya. Apakah kamu sudah menyadari bahwa Chen Lingjun memiliki kesan yang baik terhadap Erhu? Kamu pikir kita bisa memikirkan sesuatu? Erhu ini masih anak-anak. Chen Lingjun adalah istri Suzong. Kamu mau melakukan apa? Lihatlah dirimu yang seperti itu. Ya, pantas seumur hidup jadi teknisi. Aku bisa bilang padamu, memberi hadiah apapun tidak sebanding dengan bisikan di samping tidur. Kau tidak bilang Pak Su sangat menghargai Erhu, kan? Kebetulan Chen Lingjun juga sangat menghargainya. Jika bisa membuat Erhu berusaha lebih keras. Apa yang kau inginkan? Mengantarkan Erhu menikahi Chen Lingjun? Kakak, kau benar-benar salah paham nih. Kau gila apa? Berapa besar usia Erhu? Aku memintanya untuk menikahi Chen Lingjun. Bukankah itu merugikan? Saya bilang, biasanya tidak ada apa-apa. Bisa ajak Chen Lingjun datang ke rumah bermain. Siapa tahu dia ada pembicaraan dengan Erhu. Nanti saat mereka dekat. Apakah urusanmu di masa depan tidak akan berjalan dengan lancar? Dengarkan.
Inilah yang namanya ahli. Iya, 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 aku dengar kamu. Biarkan itu seperti tidak tahu saja. Itu dia. Kamu pasti akan naik menjadi wakil presiden. Betapa beruntungnya. Hampir terdeteksi. Halo. Ayolah, cepat datang sini untuk menyelamatkanku. Segera datang. Kenapa pergi larut malam seperti ini? Ah, setan, kamu ngapain? Ada apa, Linjie? Sudah, Linjie. Selesai. Kamu lihat. Ah, Susterling, Susterling. Cukup lembut. Lembut ya? Susterling, ini bukan. Iya, iya, empuk. Empuk? Apakah kamu menganggap aku kecil? Tidak, tidak, tidak. Bukan empuk. Kau benar-benar lembut. Bocah bau. Kau manfaatin kesempatan buat ganggu gua. Bocah bau. Kau juga gak takut gua ditangkap Uksu? Takut apa? Siapa tahu dia malah lagi peluk orang lain. Sedang tidur nyenyak. Selalu berjalan di tepi sungai. Bagaimana mungkin tidak basah sepatunya? Paling buruk. Saya akan menikahi kamu. Benarkah? Tentu saja benar. Berteriak apa teriakan itu? Kamu benar-benar percaya bahwa saya akan menikah dengan kamu? Ada apa? Saya muda dan sehat. Datang lagi. Nona Yu, ada yang bisa saya bantu? Kamu tonton televisi saja. Makan malam sudah siap. Tunggu saya kembali untuk makan bersama. Kumpulan. Kenapa kamu makan yang ada di kulkas? Kumpulan. Kuliah. Bukankah ini untuk dimakan? Atau ada kegunaan lain? Kamu sudah melihat harddisk, kan? Apa kamu tidak tahu? Jadi, apa yang ada di hard drive, kamu tahu. Yang kamu unduh. Yang diunduh oleh Dahu. Awalnya berpikir bisa berguna untuk dia. Tapi tidak disangka. Tidak ada gunanya. Kamu lihat saja diam-diamnya. Jangan sampai dia tahu. Ada apa? Kak Tiger. Tidak bisa lagi. Kamu setiap malam mengintip di pintu. Apa kamu tidak tahu? Kamu setiap malam mengintip di depan pintu. Apa kamu tidak tahu? Jiyu, pelan-pelan. Seharian tidak melakukan hal yang benar. Entah nonton film kecil atau mendengarkan bisikan dinding. Kumpulkan Owe. Hal pentingku kumpulkan Awen. Bukankah hanya siap sedia setiap saat mendengarkan perintahmu? Lagi pula, pintu itu. Bukankah itu yang khusus kau siapkan untukku? Xiao Yu, apakah makanannya sudah siap? Jangan terlalu bangga. Dahu sudah pergi. Aku akan menyusulmu nanti. Benar, Erhu. Presentasi rencana akan dilakukan lusa. Bagaimana persiapan? Semuanya sudah siap. Siap kapan saja dimulai. Tunjukkan yang terbaik. Aku bisa memimpin tim masuk. Kira-kira 1 tahun. Rumah tangga diserahkan kepadamu. Artuah. Pergilah ke lemari minuman, ambil sebotol anggur untuk kita rayakan. Aku akan mengurus hal itu sebentar lagi. Setelah lelang selesai, kamu pergi ke rumah sakit. Aku sudah membuat janji untuk bayi tabung. Kamu pergi dan lakukan penyimpanan sperma. Kamu benar-benar melakukannya ya? Kamu pergi selama 1 tahun. Apa kamu ingin ibumu menunggu di udara kosong 1 tahun ya? Oke oke. Aku pergi aku pergi. Tiger Ge, kamu mau kemana? Tiger Ge kamu. Setelah makan malam akan kembali ke kantor untuk menangani beberapa dokumen. Segera tuangkan minumnya. Mari kita bersulang. Ayo.
Datang lagi ya. Bersantai. Kembali ke kamarmu dan tunggu. Nanti setelah aku selesai, baru aku urus kamu. Mengapa Yujie belum datang? Bukannya kamu sedang mengelebihiku? Sedang mandi. Benar-benar bagus. Bukan menungguku. Tapi, benar-benar bagus. Anak kecil nakal. Kalau saja aku tidak menyadarinya. Apakah kamu masih berencana untuk memaksaku? Kak Yu. Aku tidak berani. Aku melihat kamu berani di mana saja. Kak Yu. Kalau begitu, aku bantu pijat kamu, ya? Apa? Kau bisa pijat ya? Ayo coba sini. Datang. Kau ini pakai trik apa sih? Orang lain pasti mulai dari memijat pelipis, baru kemudian memijat bahu. Begitu datang langsung dipijat paha. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Yujie, kamu tidak mengerti ini, kan? Yang di luar semua barang tiruan. Pijatan relaksasi sejati, ya. Dimulai dari bagian bawah dulu. Kemudian diperluas ke segala arah. Pernah mendengar tentang Ki turun ke dantian? Seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan batin. Semua berasal dari pernapasan di dantian. Sudahlah, sudahlah. Ayo tekan dengan baik. Bla bla bla. Suster Yu. Bagaimana kamu merawat kulitmu? Halus, bercahaya, dan elastis. Jangan bilang itu hanya untuk teman sebayamu. Bahkan adik-adik di sekolah kita. Kamu sudah jauh lebih baik dari mereka. Apakah kamu memuji atau mengejekku? Maksudnya aku sudah tua, ya? Yujie. Apa yang kamu katakan ini? Aku hanya merasa kamu cantik. Ini hanya pujian tulus saja. Erhu, kamu belajar cara ini dari mana? Kenapa? Tidak nyaman? Bukan tidak nyaman. Hanya saja terasa aneh. Sepertinya ada efek lain. Apa kamu sengaja? Ini adalah resep rahasia turun-temurun keluarga kami. Katakanlah nenek moyang kami yang kuno. Menggunakan metode ini. Untuk mencapai kebangkitan menjadi dewa. Kalau begitu, lakukan saja seperti yang kamu inginkan. Jie Yu. Nyaman tidak? Apa itu? Saya tidak bisa menahannya. Kau sudah kelewatan. Nyonya Yu, kau benar-benar cantik. Jika aku bisa menikah denganmu, apapun yang kau minta, itu sungguh berkah besar bagiku. Jangan main-main denganku. Peluru lagi macet di laras. Jadi maksudmu adalah membiarkan aku membantumu menembakkan peluru. Jadi, itu juga bisa. Tapi peluru harus mengarah ke pusat sasaran, kan? Yang kau maksud, menembak meleset. Bukankah itu buang-buang waktu? Kau ini. Erhu, kau jujurlah. Chen Lingjun bagaimana terhadapmu? Apa maksudnya? Maksudku saat kau menggoda dia. Apakah dia merasa senang dalam hati? Tidak bisa dibilang sangat bersemangat. Hanya sedikit malu. Seperti itu. Rasa ingin bicara tapi tidak berani. Bagaimanapun juga. Dia tiba-tiba pergi karena ada urusan. Kalau begitu, kamu ingin tidak mengurusnya? Ini. Tapi yang kuingin adalah ini. Berani sekali kamu. Berani sekali sampai berani bicara seperti itu padaku, ya? Bukan. Saudari Yu. Aku sedang bicara dengan jujur.
Apa yang dikatakan Dahu siang ini juga kau dengar. Kita harus membantunya. Jika dia berhasil, itu akan membantu masa depanmu juga. Suster Yu, katakan apapun yang ingin kau katakan. Untuk Dahu, beranilah sedikit lebih, tangkap Chen Lingjun. Kalau dia merasa lembut, dia bisa berbisik di dekat Suzong. Jika dia menghalangi, jangan salahkan saya. Akan berpaling dan tidak mengakui. Saya juga ingin membantu. Tapi masalah ini, apa yang harus saya lakukan? Pertama, ajak dia datang ke rumah. Jangan lihat dia biasa terlihat tenang. Sebenarnya dia adalah orang yang tidak konsisten. Lihat tatapan matanya saat pertama kali bertemu kamu. Mungkin dia lebih membutuhkan kesempatan daripada kamu. Nah, lalu, apa yang harus dilakukan? Malam ini ajak dia ke rumah. Kak Lingjun, kamu datang? Wah, kamu semakin cantik. Kamu tetap begitu cantik. Lingjun sudah datang. Ruyu datang membantu ya. Lingjun, nanti aku akan pergi melihatmu. Aku pergi bantu dulu ya. Erhu, kamu ngapain? Gila, kakak dan kakak ipar ada di sini. Bukankah ini lebih menegangkan? Tidak bisa, sekali selesai tidak cukup. Bagaimana kalau kita ketemu di tempat biasa malam ini? Masalahnya, aku mau sekarang juga. Tapi di rumah Ojia, aku takut. Kalau mereka masuk, aku akan malu bertemu orang. Kalau begitu, jangan buang waktu. Jia Erhu, sedang apa? Jia Erhu, sedang apa? Belum juga kau berlutut. Guru Chen baik sekali padamu. Kau malah melakukan hal seperti itu padanya. Kau tunggu saja, aku akan melapor polisi dan menangkapmu sekarang juga. Xiao Yu, demi persahabatan kita, jangan sampai ini diketahui orang lainnya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa hidup dengan wajah ini. Saya salah. Semua kesalahan saya. Kamu melindunginya. Dia kan bukan anak kecil. Bermain-main. Saya mohon padamu, jangan pernah seperti ini. SSST, lupakan. Tolonglah. Aku benar-benar minta maaf padamu. Telah membuatmu menderita seperti ini. Lingjun. Aku segera datang. Aduh, Suzong, selamat datang di rumah saya. Aduh, Suzong. Hari ini saya membeli pakaian baru, jadi saya minta Lin Junjie datang untuk melihatkan saya. Kebetulan. Sambil, biarkan Lin Jun memberi masukan sedikit. Xiao Yu memang seperti patung pakaian. Dia terlihat sangat berkelas ketika memakai pakaian. Bahkan jika dia hanya memakai pakaian biasa, dia masih terlihat seperti memakai pakaian desain khusus. Aku benar-benar terkesima. Oh, Lin Jun yang baik hatiku. Mengapa kamu memiliki wajah bibir yang wangi dan cerdas itu? Apa maksudnya ini? Apa artinya? Kamu menyebutku hanya seorang wanita biasa. Sama seperti bunga segar. Bukankah itu karena kamu punya mulut yang menawan ini? Hahaha, oh ya, cobalah untuk lebih sering berinteraksi satu sama lain. Bertukarlah. Ini bukan hal yang baik ya. Lagi pula, Nyonya Jia, kecantikanmu yang luar biasa. Jika suamimu memakai pakaian baru, apa orang lain masih bisa hidup? Oh, kataku kepada Mr. Su, kamu tidak boleh lagi memuji dia. Kau harus memujinya lagi. Di rumah, posisiku jadi semakin rendah. Hahaha. Berikan padaku, aku mau lihat. Ling Jun. Apa pendapatmu tentang rencana Erhu? Kita sudah membicarakannya. Tentang urusan perusahaanmu, saya tidak peduli. Lagi pula, berbeda bidang seperti berbeda gunung. Saya tidak mengerti urusan perusahaan anime kalian. Saya tidak paham. Lalu mengapa Wen Ruyu membiarkanmu mengawasi Erhu? Dia hanya mengucapkan kata-kata formal. Kau benar-benar percaya? Salah. Kau hari ini, pertama kau memuji Wen Ruyu seperti bunga. Sekarang kembali menggunakan Erhu untuk menarik Wen Ruyu. Apa sebenarnya niatmu? Istriku pikir apa? Coba tanyakan di sekitar sana. Benar-benar. Sangat serius. Kamu tidak berpikir, aku lelah seperti kulit setiap hari, bahkan tidak cukup untuk menanganimu. Apalagi pikiran lainnya. Tentu saja. Selesai. Aku akan cuci dan tidur dulu ya. Oh tidak benar. Kamu pikir kamu bisa menghadapi siapa? Mereka. Pulang. Aku tahu kamu tidak jahat. Semua ini. Anggap saja untuk akak. Jangan bilang apa-apa. Kamu tidak usah bilang apa-apa. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa.
Sebenarnya Xiao Yu juga tidak. Tidak apa-apa, Kak. Aku hanya takut. Gerakan ini tidak berguna. Tidak peduli itu berguna atau tidak, ini adalah yang terakhir. Setelah ini. Tergantung apa kata Xiao Yu. Istirahatlah lebih awal, besok masih ada presentasi rencana. Kanpai. Semuanya, kali ini kita bisa menyelesaikan produksi Nine Thailand Storm. Penentuan. Pertama-tama tidak lepas dari Direktur Jia. Pengendalian yang tepat terhadap keseluruhan. Tentu saja, juga tidak terlepas dari kerja keras rekan-rekan semua. Lebih lagi, tidak lepas dari kreativitas dan penjelasan rencana yang luar biasa. Haha, malam ini, semua makan dengan bebas. Perusahaan yang bayarin. Hahaha, ayo minum. Cheers. Ayo, siapa yang main dadu? Kamu. Anak nakal, kamu di mana? Anak nakal, kamu di mana? Di KTV sedang merayakan kemenangan dengan Pak Su. Pastikan dia dirawat dengan baik. Tenang saja, pasti tidak akan membiarkannya minum berlebihan. Tidak, yang saya maksud adalah, biarkan dia minum lebih banyak. Ingin mencobanya? Lalu lihat berapa lama dia bisa mabuk. Tunggu kamu kembali ya. Kenapa sendirian di sini? Kamu kan bintang malam ini. Mungkin, akhir-akhir ini terlalu gelisah. Di dalam terlalu pengap. Kalau begitu, aku temani kamu jalan-jalan. Baiklah. Ruyan, bosmu memanggilmu. Oh, baiklah. Kenapa kamu bicara begitu kasar? Apa salahnya orang itu? Kamu ini, aku kasih tahu ya. Jauhkan diri sedikit. Karena kamu milik saya. Saya kasih tahu. Jauhkan diri sedikit. Karena kamu milik saya. Saya kasih tahu. Kamu pasti akan jadi milik saya. Kenapa minum sebanyak ini? Guru Chen, hari ini proyek kita lolos seleksi. Pak Su minum lebih banyak. Tidak ada yang mengawasinya. Tidak perlu diawasi. Hari ini saya senang, biarkan saja. Minumlah. Mengapa tidak mati mabuk di luar? Biarkan Erhu mengantarkanmu pulang. Erhu baik. Aku akan mengandalkan dia. Haha, baiklah, andalkan. Direktur Su, silakan beristirahat yang baik. Kalau begitu, saya pergi dulu. Baik, kembali. Hati-hati di jalan. Maaf ya, Kak Ling. Kemarin, aku membuatmu malu. Bodoh, malu apa? Hal seperti ini, sebelum terjadi sesuatu, itu membuat orang khawatir dan takut. Karena sudah terjadi, itu tidak masalah lagi. Apa maksudnya ini? Bukankah itu jelas? Wen Ruyu, sebelum ditabrak. Aku hanya takut dia akan mengetahuinya. Kalau sudah ketahuan olehnya, ya sudah tidak masalah. Takut apa? Sister Ling, kamu tidak takut. Saudariku akan membocorkan hal ini? Apa kamu tidak menyadarinya? Wen Ruyu. Dia juga tertarik padamu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kalau boleh jujur, malam ini, dia hanya ingin memanfaatkan saya untuk mencari tahu tentangmu. Tidak lama lagi, Wen Ruyu. Dia yang melakukannya sendiri. Bilang saja, jadi bodoh-bodoh saja, kamu anak nakal. Ada lagi, kamu tidak menyadari, Wen Ruyu. Sangat baik padamu, kamu baru datang. Langsung dibelikan begitu banyak pakaian. Itu masih karena berkat kakak Dahu, HMPH.
Jia Dahu siapa sih? Bodoh sekali. Saya katakan padamu, perempuan paling mengerti perempuan. Uang perempuan hanya akan dihabiskan untuk anak-anaknya sendiri. Dan kekasih lelaki tersayang. Jika dugaanku tidak salah, Wen Ruyu ingin meminjam benihmu. Jika saya tidak salah menebak, Wen Ruyu ingin meminjam benihmu. Beberapa tahun lagi, akan bisa jadi ayah. Sister Ling, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin kita? Lagi pula, Dong Dahu bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia mengakui hutang ini? Itu yang tidak kamu pahami. Saya punya teman wanita di rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, Wen Ruyu pergi berkonsultasi tentang bayi tabung. Tapi, bayi tabung hanyalah sebuah kedok. Sebenarnya, tujuannya adalah ingin hamil anakmu. Dia sudah melihat semua ini. Ah, kalau tidak, kau ini dipelihara dalam kandangnya, babi kecil. Akan aku makan. Dan juga dia yang membongkarnya. Dia bisa begitu mudah melepaskanku? Bagaimana? Kau sedang memikirkannya? Kalau kau merindukannya, aku bisa membantumu. Tapi, dahulu aku harus makan. Apakah Ling Jun ada di rumah? Selesai. Nyonya Yu datang. Tak perlu takut. Sembunyi di lemari yang kemarin. Ayo. Tapi, Pak Su itu. Dia mabuk seperti anjing. Tak perlu khawatir. Eh, Ling Jun, bos Su di rumahmu. Ini. Minum terlalu banyak. Sedang bingung. Di kamar tidur jelas ada toilet. Tidak tahu kenapa turun ke sini. Selamat pagi, bos Su. Ham. Hei, Pak Su. Anak-anak kami, Dahu dan Erhu. Masih minum. Minum. Lanjutkan minum. Sepertinya mereka minum banyak. Bu Yu, kita saudara perempuan. Jangan disembunyikan lagi. Datang malam-malam begini. Bukan datang untuk menuntut, kan? Yu Jie, kita saudara perempuan. Jangan disembunyikan lagi. Datang malam-malam begini. Jangan bilang ini untuk menuntut, kan? Aku mau menuntut apa? Semua ini salah si Erhu. Aku malah ingin minta maaf. Semua ini orang-orang berpengalaman. Erhu masih muda dan segar. Siapa yang rugi? Dia yang untung. Gak perlu dijelaskan, kan? Kamu benar-benar ingin begitu. Kebetulan Erhu sedang libur beberapa hari ini. Kalau tidak, dia akan kembali. Langsung datang ke sini. Jie Yu. Air yang baik tidak mengalir ke ladang orang lain. Apa kamu tidak ingin? Jangan bicara sembarangan. Aku dan Erhu memang bersih. Kamu bicaranya terlalu langsung ya. Itu karena Kingzi. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke rumah sakit. Tanya tentang masalah bayi tabung. Aku sudah tahu. Lingkaran teman wanita kita. Bocor dari mana-mana. Jadi maksudmu apa? Aku muak. Apakah kamu tidak malu? Malu atau ingin punya anak? Kalau kamu angguk sedikit, ngapain lagi perlu bayi tabung? Sudah ada sepasang anak kembar. Jangan berpura-pura serius. Kalau kamu malu untuk berbicara, aku akan mencari Erhu dan mengatakan, kau kurang lebih bicara kosong. Hari ini aku datang kepadamu. Ada urusan serius. Ingin memintamu membantu memberikan masukan. Untuk Dahu, menaikkan gelar wakil presiden untuk memimpin tim. Dengan begitu juga menunjukkan kita sangat menghargai proyek ini. Jabatan ini naik. Bukankah semuanya akan stabil? Ini memang cara yang baik. Tapi Wen Ruyu, kamu kembali dengan tujuan tertentu, kan? Jika aku tidak membantumu, menyampaikan bisikan ini, apakah kamu ingin mengungkapkan urusanku dengan Erhu? Keluarkan. Jangan bicara sembarangan. Ini benar-benar dua hal yang berbeda, oke? Dengan kamu ini. Keluarkan urusan kalian berdua. Jangan sampai merugikan hidup kedua harimau saya. Kamu ini ngomongnya benar-benar menyakitkan. Benar juga. Besok. Lama bepergian beberapa hari. Kamu biarkan Erhu datang menemaniku. Urusan ini sudah diputuskan. Oke. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai menguras darah rumahku, Erhu. Sepertinya kamu menjual saya. Berbicara itu memang sangat menyakitkan. Aku hanya melatihmu lebih awal. Nanti saat kamu menggunakannya, pasti kamu akan melahirkan banyak anak gemuk. Aku akan mematahkanmu. Selamat tinggal, Ru Yue. Ling Jie, kamu sudah menjualku. Apa maksudnya menjualmu? Jalan pikiranmu. Aku masih belum tahu. Kakak bilang akan membantumu. Pasti bisa membantumu. Tapi aku harus makan kenyang dulu.
Kenapa Yu Jie masih menungguku sekarang? Apa dia ingin? Tidak melalui Ling Jie. Ambil saja aku. Saudari Yu, belum tidur ya? Bagaimana bisa aku tidur jika pahlawan besar ini tidak pulang? Aku tak berani tidur. Bagaimana dengan Big Hu? Dia pulang terburu-buru mengambil barang bawaannya. Kata dia akan masuk kelompok untuk mempersiapkan tempat. Pergi. Oh, maka aku akan tidur dulu. Erhu. Kamu tidak hanya membantu perusahaan, mendapatkan proyek, tetapi juga menyelesaikan promosi. Big Tiger-nya. Kamu adalah pahlawan besar keluarga kami. Ji Yu ingin berterima kasih padamu. Minum begitu banyak. Lobster besar sudah jadi udang kulit lunak. Masih memikirkan hal-hal aneh? Lobster besar sudah jadi udang kulit lunak. Anak nakal. Kau mau mati ya? Apakah kau cumi berlapis lunak? Atau lobster besar? Kau coba saja tidak tahu. Kau benar-benar menyukai aku? Tentu saja. Lalu katakan, apakah aku cantik? Tetap saja Chen Lingjun yang cantik. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Hanya omong kosong. Yu Jie, apa yang kukatakan adalah dari hati. Lalu bagaimana aku mendengar? Selama itu pria, semua suka perempuan seperti dia. Wanita yang kecil dan cantik. Dia sangat cantik. Tapi kamu, itulah impian seorang pria. Bagaimana mengatakannya? Mari kita bandingkan saja. Jika kamu adalah Putri Ju, dia hanya bisa dianggap Xiao King. Jika kamu adalah ratu dari istana utama, dia paling-paling hanya seorang selir. Jika dia bisa mencuri jiwa seseorang, maka kamu bisa mengambil nyawanya. Nyonya Yu tidak bisa. Saya membutuhkanmu. Nyonya Yu tidak bisa. Saya membutuhkanmu. Saya juga ingin, tapi hari ini tidak bisa. Kamu perlu mengumpulkan energi. Mengapa? Kabar tentang kakakmu juga sudah sampai kepadamu? Aku sudah mencari Chen Lingjun. Baiklah, adegan utamanya datang. Dia setuju untuk membantu, tapi ada syaratnya. Besok, Kepala Su sedang dinas. Xiao Gang lagi di perkemahan musim panas. Dia minta kamu datang menemaninya malam ini. Ke rumahnya. Aku tidak mau. Aku hanya mau kamu. Erhu baik. Sekarang kita membutuhkan bantuan orang lain. Kamu harus berkorban sedikit. Itu juga membantu keluarga kita. Peluru itu macet lagi. Bagaimana ini? Anak sial. Tunggu saja. Kamu sudah mabuk? Belum mabuk? Lanjut minum saja. Aku bisikan kepadamu. Hanya aku sendiri loh. Cao Wenyue. Kau sudah tidur, Li Mingliang. Lalu berhubungan tidak jelas dengan Liu Huaidong. Sekarang malah menggoda aku. Menganggap kita tiga bersaudara apa? Batas. Seperti burung layang-layang. Besok libur. WXYZ mau tidak jalan-jalan? Maaf, ada urusan di rumah. Saya perlu pulang untuk mengurusnya. Oh, baiklah. Jika butuh bantuan, bilang saja. Tunggu kamu kembali. Kepala Su pergi dinas besok. Tan Ruyan besok. Pulang urus pekerjaan. Apakah ini kebetulan? Jangan diambil gambar. Betul, Lin Jie. Apa tentang Emersu? Dia sudah pergi ke kantor dari pagi. Oh, bagaimana? Sekarang baru takut? Betul, kamu bilang apa? Melihat sendiri dia selingkuh. Dengan siapa? Bagaimana? Belum sempat pakai celana sudah tidak mengenali orang. Dengan salah satu rekan kerja di perusahaan kita. Tidak heran belakangan ini sangat aktif di kantor. Ayo. Sister Ling, mau pergi kemana?
Mau menangkap basah. Sister Ling. Aku tidak akan pergi deh. Itu, aku bantu pantau. Lihat apakah ada yang diam-diam keluar. Boleh juga. Kamu Hamdev istri Pak Su sudah datang logical ganti baris YXYZ. Ling Jun. Bagaimana kamu datang? Sudah datang. Sister Ling. Ini untukmu. Anjing kecil. Hari ini kamu milikku. Oi. Kamu luar biasa. Jangan foto. Betul, Lin Jie. Apa tentang Emersu? Lin Jun. Mengapa kamu datang? Tidak ada apa-apa. Kamu datang ke perusahaan setiap kali bangun tidur beberapa hari ini. Saya hanya datang untuk melihatmu. Istriku. Kamu tidak percaya padaku. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Proyek perusahaan belakangan ini sedikit banyak. Kalau begitu, kerja dulu. Aku dulu ya. Oh, baiklah. Kau memang berani. Lalu kau suka tidak? Saudari Ling? Kau lihat ada orang datang? Tidak. Aneh. Pak Su meminta saya memanggilmu. Segera kembalikan. Lebih baik tidak usah. Pak Su di mana? Pak Su belum datang. Erhu. Kemarin. Terima kasih ya. Tidak ada apa-apa. Biarkan aku membalas budi padamu. Biarkan aku membalas budi padamu. Apa? Baik, aku segera kembali. Ada apa? Sahabatku sakit parah. Aku harus pulang ke desa Taoyuan sebentar. Tak kusangka Erhu lebih besar dari Suzong. Kangen aku ya? Kamu bilang bagaimana? Tidak takut dengan pasanganmu itu. Datang untuk menangkap basah. Bagaimana kalau begini? Kita berdua. Pergi. Main dengan saya untuk sementara. Kamu mau kemana? Kapan? Segera mungkin. Hari ini juga. Abang, aku ingin pulang ke rumah. Abang. Kamu juga harus pulang, ya? Aku harus bepergian. Tuan Su tiba-tiba pergi untuk inspeksi. Kamu mau pulang? Tiesu sakit parah. Aku ingin pulang untuk menemaninya. Aku harus pergi dinas. Tidak ada waktu untuk menemanimu. Yu, kenapa kamu tidak menemaninya? Tidak usah, tidak usah. Abang, aku bisa pulang sendiri. Aku pergi dulu ya. Baik. Jia Dahu. Akhir-akhir ini aku memberimu wajah, bukan? Jia Dahu. Aku belakangan ini sudah memberimu muka, kan?
Anak liar yang datang dari gunung. Aku membiarkannya tinggal di sini sudah cukup baik. Kau bahkan ingin aku mengantarnya. Kau lebih baik menyuruhku menikahinya saja. Aku ini kan khawatir pada Tiger. Istriku, istriku. Saya salah. Kamu bersihkan sendiri. Sepertinya saya terlalu berpikir banyak. Yuru baik pada Erhu. Semua karena wajah saya. Istriku, mungkin kali ini, kamu bisa pergi dinas bersama saya. Aku benar-benar tidak bisa jauh darimu. Sehari saja. Kali ini pergi dinas berapa hari? Sulit untuk dikatakan. Mungkin 3 atau 5 hari. Atau mungkin 6 atau 7 hari. Sekolah ada urusan akhir-akhir ini. Baiklah, aku pergi nanti. Erlang, aku datang. Kamu datang untuk apa? Di mana Erlang? Pulang ke desanya. Kamu berpakaian seperti itu. Bukankah kamu mau mencari Erlang? Jangan bicara sembarangan. Apa yang perlu kamu malu? Aku datang ini untuk mencari Erhu. Ayo kita cari Erhu bersama. Saudara Xiaomin, kamu sudah kembali. Bagaimana dengan Tiesu? Dia baik-baik saja. Jarang sekali kamu datang jauh-jauh untuk menemuinya. Ayo, cepat masuk dan duduk. Kata Iju, aku datang menemuimu. Dia belakangan ini tidur dan terbangun. Erhu, ayo. Kakak ipar. Kakak ipar akan menghapusnya untukmu. Semua salah kakak ipar yang terlalu terburu-buru. Tidak sengaja menyiram air kepadamu. Tidak apa-apa, kakak ipar. Kakak ipar ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa itu, kakak ipar? Ingin meminjam sebuah benih. Benih, benih apa? Benih, biji apa ini? Oh ya, itu dia. Saudara ipar tidak bisa. Taiju adalah saudara saya. Karena kamu saudara Taiju, bantulah istrinya. Ada yang salah dengan itu? Tidak bisa, kakak ipar. Dan juga Tiezu masih ada. Tiezu sudah tidur. Dia tidak akan tahu. Tolong bantu kakak ipar saja. Tiezu tidak mengerti romantisme sama sekali. Seperti kakak ipar yang begitu baik. Tidak mendapatkan kelembapan. Apakah kamu tega? Asal kamu mau membantu kakak ipar. Saya janji. Semuanya adalah wanita dewasa yang menawan. Kak Ling. Erhu, apakah kamu ada? Kak Ling. Kakak, kalian kenapa datang? Kakakmu khawatir padamu. Datang untuk melihat. Jangan dengarkan omongan Kak Ling. Dia yang ingin datang ke desa Taoyuan. Menarikku untuk ikut. Ini adalah Erhu, perempuan di kota. Tidak jauh berbeda dariku. Tidak disambut. Bagaimana bisa? Sister Ling, kakak ipar. Ini adalah adik ipar Xiaominku. Karena kita semua adalah teman Erhu. Menginap saja di sini malam ini. Kalian bicara dulu. Aku akan merawatnya sebentar. Ya. Di dalam. Dia adalah sahabat lama aku. Suaminya. Taiju. Aku akan jalan-jalan dulu ya. Sudah jauh-jauh datang ke sini untuk melihatmu. Lelah sampai pinggangku sakit. Nah. Aku bantu pijat-mijatmu. Erhu pakai tenaganya. Ah iya, begitulah. Erhu, kamu benar-benar hebat. Erhu, aku pakai baju, kamu tekan seperti ini. Apa tidak akan merasa tidak nyaman? Sister Ling. Kalau begitu aku akan melepas jaketku.
Kakak ipar. Kakak ipar, kamu haus kan? Saya akan menuangkan segelas air untukmu. Xiao Yu, saya ingin bicara denganmu tentang hal yang dimiliki aku. Sangat menggairahkan. Kamu harus mencobanya jika ada kesempatan. Jangan bicara sembarangan kau. Ini adalah adik dahu. Ya, cukuplah. Beri aku tipu-tipu lagi. Keturunan harimau, pasti lebih hebat daripada harimau besar di rumahmu. Mari kita bicarakan ini nanti. Katakan jujur, apakah ada harimau kedua di hatimu? Tidak mungkin. Yujie benar-benar suka padaku. Serius. Manfaatkan kesempatan ini. Ayo selesaikan Erhu. Yujie. Lagi lihat apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu melihat barang-barang ini lagi? Chen Lingjun. Kenapa kamu melihat barang-barang ini lagi? Chen Lingjun. Kamu. Apa kalian berdua? Yujie. Dia sangat keren di sampingku. Mau tidak kamu coba? Aku belum siap. Nyonya Yu, hanya sebentar. Nyonya Yu. Sebenarnya di dalam hati, kamu juga suka aku. Kenapa? Kamu sudah tidur, saudara Xiaomin? Ada apa? Saudara ingin berkemih, tapi di luar terlalu gelap. Bisakah kamu menemani saya? Ini. Ayo pergi. Aku menunggu kamu. Baik. Aku segera datang. Tenang saja. Aku tidak melihat. Rensa, kakak ipar. Ada apa, kakak? Aku terkilir kaki. Aduh, sakit sekali. Aku segera datang. Kakak tidak mengecewakanmu, kan? Kak Yu sudah pergi. SISDC mungkin SLSDC. Biarkan dia menunggu terlalu lama SLSDC. Kamu pergi kemana semalam? Yujie. Aku tidak pergi kemana-mana. Sungguh sulit datang ke desa. Ayo bawa aku jalan-jalan. Lin Jie. Akhir-akhir ini pekerjaan di ladang banyak. Tiesu lagi sakit. Aku harus pergi membantu Xiaomin untuk bekerja di ladang. Pekerjaan pertanian. Aku akan menemanimu. Aku belum pernah melakukannya seumur hidupku. Sister Ling. Ini sangat melelahkan. Ayo pergi. Sister Ling, tubuhmu. Sungguh mengagumkan. Hujan besar ini. Tidak bisa pulang dalam waktu setengah jam. Untungnya kita menemukan tempat untuk berteduh. Kamu lihat apa? Peleceh. Sister Ling. Kamu memiliki tubuh yang sangat bagus. Jika dibandingkan dengan adik kecilmu, Min, bagaimana? Tentu saja itu Lin Jie. Tubuhmu jadi lebih baik. Xiao Yu sudah bilang padaku, tadi malam kamu dan Xiao Min keluar selama 3 jam.
Masih bilang kamu tidak melakukan apa-apa dengannya. Ling Jie benar-benar pintar. 3 kali. Kamu bisa. Sister Ling, masuk ke dalam. Ada tempat tidur. Sister Ling, paha kamu terlalu indah. Cepat. Hari ini aku akan memerasmu habis-habisan. Kak Ling, aku datang. Kamu benar-benar hebat. Tetap saja Kak Ling yang hebat. Bukan karena kamu harus memaksa mobil ini diberikan kepada Jia Dahu. Masih mau bermain di luar. Orang itu sudah basah kuyup. Aduh, ini bukan menipu istriku bilang. Kita berdua sedang dinas, kan? Jadi harus bertanggung jawab. Jadi mobilnya diberikan kepada Dahu ya. Biarkan dia membicarakan kerjasama. Kenapa kamu datang? Sulama bilang dia akan membawaku dinas. Aku ingin mencari kamu untuk bermain. Jadi aku bilang kepadanya untuk datang ke desa Taoyuan. Ruyan. Ada kamar tersisa di sini. Tidak bisa diputar. Terkunci. Ruang ini untuk apa? Aku lihat sebentar. Biarkan saja. Aku ingin. Aku mau itu. Di sini. Ya. Apa yang terjadi? SSSST. Ada orang di luar. Mari kita coba lagi. Sister Ling. Kau benar-benar hebat. Aku tidak bisa lagi. Apakah Herhu ingin tidur dengan kakak ipar kamu? Tentu saja ingin. Bahkan dalam mimpi pun ingin. Kalau ingin, itu mudah. Sister Ling akan membantumu. Sister Ling, benar-benar. Tentu saja benar. Kau membuat Kak Ling begitu nyaman. Kak Ling akan memberimu hadiah. Hujan sudah berhenti. Kak Ling, kita berangkat. Kak Ling hati-hati ya. Belum kau lakukan. Kakimu sudah lemas. Kemana kalian pergi hari ini? Sudah keterlaluan. Kamu sudah janji untuk membantu adik ipar. Kamu bicara apa sih? Pergi dan bawakan air untuk kakimu mencuci kaki. Baik. Xiao Yu. Kalian di sini bagaimana? Bukankah kamu sedang dinas luar? Kenapa bisa ke sini? Bukankah kamu sedang dinas luar? Kenapa bisa ke sini? Tempat dinas luar ini dekat sini. Tieshu dulu merawatku dan Erhu. Saya datang untuk melihat. Oh ya, bagaimana kalian bisa di sini? Chen Lingjun ingin jalan-jalan. Dikatakan bahwa pemandangan di desa Taoyuan bagus. Jadi saya datang untuk menemaninya melihat-lihat. Kenapa kau masih bengong? Datang dan cuci kaki saya. Kakak ipar bodoh ini. Tidak bisa menghangatkan air untuk kaki. Maafkan kakak iparku. Mungkin kamu masuk dulu lah. Biar saya saja, kakak iparku. Masam hatinya. Jangan marah ya. Sayang. Kenapa kamu tidak memberitahu saat datang? Apa kamu curiga padaku? Aku sudah bilang. Aku datang bersama Chen Lingjun. Jika kamu tidak percaya, masuk saja dan lihat. Tidak, tidak berani kok. Tidak berani. Jadi itu benar-benar keraguan, ya? Tanpa hati nurani. Keluarga Jia tidak ada yang baik. Di luar, tidak ingin berdebat denganmu. Jia Dahu. Aku belum bertanya padamu. Kamu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Ning Sen tadi. Arti dari semua ini apa? Apa maksudmu? Aku hanya bermaksud, apakah kamu memiliki maksud tertentu? Jia Datu, kau merasa bersalah, ya? Bagaimana denganmu? Apa hubunganmu dengan Erhu? Saya tidak punya hubungan dengan Jia Erhu.
Tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kamu tidak percaya, maka kita bercerai saja. Bercerai saja. Kamu baik-baik saja? Maaf, semuanya salah saya, bukan salahmu. Aku sendiri yang tidak jujur. Sebenarnya, begitulah cara perasaan berjalan. Setelah menikah lama, tidak bisa dihindari rasa bosan. Kamu tertarik pada Erhu. Itu hal yang wajar. Apalagi, antara Dahu dan Min Min. Aku tidur bersama Dahu selama 7 atau 8 tahun. Dia hanya perlu melirikku. Dan aku sudah tahu maksudnya. Kamu bermaksud bahwa dia baru saja menipuku. Dia pulang bukan untuk melihat Erhu. Bukan orang itu. Seperti saya. Bukan untuk menemanimu. Kamu mau pergi kemana? Mandi. Bercinta. Yang kamu lakukan. Setelah itu, bagaimana Big Tiger datang? Aduh. Dia jangan-jangan datang untuk memukulku. SLSDCL kayu, ini apa? Kayu, ini kamu sedang melakukan apa? Bukankah kamu hanya menginginkanku? Sekarang aku sudah telanjang. Berdiri di depanmu. Bagaimana? Tidak berani. Tapi Yujie. Kakak Dahu. Dia sudah pergi. Jia Erhu. Aku suka kamu. Jika kamu tidak berani, maka aku akan pergi sekarang. Nyonya Yu. Mati di bawah bunga peoni. Jadi hantu pun tetap bergaya. Hari ini kau adalah milikku. Nyonya Yu. Aku sudah lama menantikan hari ini. Nyonya Yu. Ada apa? Aku sedikit lelah. Ingin istirahat sebentar. Sial. Pak Su. Maaf. Aku ada urusan jadi terlambat. Kupikir kau bakal batalin janjimu. Bagaimana mungkin? Kali ini aku memintamu datang. Aku ingin berterima kasih kepadamu, karena kali lalu kau mengingatkanku. Jangan bayangkan terlalu banyak. Aku juga tidak tahu kenapa. Hanya saja, aku tidak mau melihatmu tertangkap. Wanita yang kamu tidur di sampingnya sore tadi, itu Chen Lingjun kan? Kamu cukup berbakat. Wanita W, semua bisa kamu atur. Yang dia katakan itu benar. Aku. Lausu. Hanya main-main. Jia Erhu. Kamu hebat ya? Wanitaku kamu tiduri. Pacarku kecil juga kamu berani tiduri. Kamu menyimpan dendam. Ini membuatku malu. Apa iya? Tuan Su. Salah paham. Semua ini salah paham. Salah paham. Kamu pikir aku akan percaya? Lausu, dengarkan aku. Aku dan Erhu tidak ada apa-apa. Kami tidak terjadi apa-apa. Aku selamanya milikmu seorang. Kau bajingan, ikuti aku, masih berani tidur dengan orang lain. Ah, kau ini. Lausu, kamu kan sedang dinas keluar, kok bisa ada di sini? Ini kan dekat denganmu. Kamu kan bilang, langit tidak bisa jauh dariku, dia kenapa? Kamu juga kenapa? Kamu kan ada urusan di sekolah, datang ke sini ngapain? Mau menemani Erhu tidur? Ah. Hari ini aku akan membunuhmu.